Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang opportunity ataupun peluang usaha dalam bidang servis HP. Jadi counter saya ini juga ada melayani bagian servis HP dari pertama buka sampai sekarang. Jadi di servis HP ini lumayan dapat rezekinya karena kita mengandalkan jasa. Jadi sedikit cerita kenapa saya belajar servis HP dulu. Yang pertama, saya terjun di bagian jual beli HP. Jadi pada kala itu 2018 ataupun 2019 ada beberapa HP yang saya order yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Alhasil pada kala itu saya mengalami kerugian karena kurangnya ilmu dalam bagian pengecekan HP. Jadi saya ambil pelajaran waktu itu, makanya saya harus belajar untuk bisa servis HP pada waktu itu. Jadi kebetulan pada waktu itu saya ada dibuka pelatihan, yaitu di Balai Latihan Kerja ataupun BLK di Banda Aceh yang saya ikutin selama 3 bulan, dan tentunya pelatihan itu gratis. Kita dapat sertifikat seperti ini dari Balai Latihan Kerja BLK. Jadi singkat cerita, setelah saya belajar di BLK tersebut selama 3 bulan lebih kurang, akhirnya di 2018 saya buka counter lagi, 2020 saya buka counter lagi dan langsung menyediakan jasa servis HP. Servis HP jasanya lumayan. Kenapa? Karena kita mengandalkan jasa yang orang lain tidak bisa. Walaupun terkadang kerusakannya cuma simple ataupun cuma bagian kecil. Contoh, mungkin kerusakan LCD ini punya kemarin, ada pelanggan yang ganti LCD, jadi kita tinggal copot, pasang LCD yang baru dengan modal cuma berupa obeng ataupun alat penyungkit lainnya. Kita bisa mendapatkan jasa minimal kita bilang 80 sampai 100 ribu, itu per satu kali kita ganti LCD. Bayangkan kalau dalam sebulan ada misalkan 10 pelanggan, 10 dapat orderan servisan ganti LCD, itu udah minimal dalam sebulan itu udah ada 1 juta kalau dalam sebulan 10 orang ada yang ganti LCD di kita. Karena itu makanya di counter wajib juga kita menyediakan jasa servis. Dan untuk modal servis mungkin untuk pemula tidak begitu banyak. Saya juga di sini belum begitu advance, belum begitu mumpuni juga ilmunya, cuma bisa yang dasar-dasar saja. Apalagi sekarang udah ada YouTube, sudah enak kita bisa belajar otodidak dari YouTube. Jadi alat-alat yang kita perlukan, yang utama dulu, yang pertama dan tentunya obeng. Ada yang obeng seperti ini, dia bisa banyak matanya, banyak jenisnya. Ada obeng satu set seperti ini lebih kuat dan lebih bagus. Seterusnya kita juga perlu alat-alat servis seperti contohnya solder, dan yang utama juga
power supply ataupun blower, power supply, dan juga kita juga butuh yang namanya blower ataupun solder uap. Ini saya blower merek Quick 2008, PSU ataupun power supply merek Sunshine, dan solder station merek Kodi. Dan ada beberapa pernak-pernik lainnya seperti multimeter, seperti ini penyedot timah, dan juga ada juga mikroskop digital. Jadi kenapa servis HP ini penting di counter kita? Karena banyak sekarang pengguna HP, bahkan ada pengguna HP yang satu orang itu bisa 3 biji. Jadi ada kadang-kadang HP juga ada masanya, jadi mengalami kendala kerusakan pasti dibawa ke counter kita. Insya Allah pasti ada rezeki. Makanya kita salah satu opportunity juga kita belajar servis HP bisa menambah penghasilan di counter kita. Demikian. Dan juga di tempat saya juga membeli HP-HP rusak. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada iPhone 7 Plus yang kemarin pelanggan jual. Kebetulan ini kerusakannya di IC CPU, jadi udah agak susah dibetulin, harus kita ganti mesin. Jadi pelanggannya menjualnya ke kita. Jadi alhamdulillah ini cuma saya ambil kisaran 150 dan dia mau. Ini 150, ini masih bisa kita gunakan. LCD-nya masih bawaan, kameranya masih bawaan. Jadi ini salah satu opportunity apabila kita membeli HP-HP rusak. Nah, ini cuma kita ambil 150, bisa kita jual LCD-nya 400, minimal 300. Bahkan bisa kita jual 500 karena LCD original. Bisa kita jual kameranya, bisa kita jual housingnya juga masih bagus. Dalam-dalamnya seperti port ataupun bagian dalamnya, baterai, cuma ini rusak cuma bagian mesin. Dan contoh satu lagi seperti ini saya ambil di harga sudah lumayan lupa saya, ini masih bisa kita pakai LCD. Ini sama kasusnya, ini kena CPU, ini LCD masih nyala, ini kena CPU, bisa kita ambil. Nah, ini kebetulan kameranya sudah diambil, punya yang bagus, punya yang ini udah diambil. Saya jual kameranya untuk teknisi, saya jual kameranya aja 150. Bayangkan kalau kita ambil iPhone ini cuma 100, laba kita udah 50.000. Plus kita masih banyak bahan oprekan yang masih bisa kita ambil, teman-teman. Makanya salah satu keunggulan di kita bisa servis HP, kita bisa jual beli juga HP rusak. Jadi bisa kita beli HP rusak. Dan juga saya banyak stok HP rusak. Ini kebetulan stok saya semua dan beberapa yang punya pelanggan. Ini saya beli dari orang-orang, ada yang jualnya 20.000, ada yang jualnya 50.000, ada yang 100.000, tergantung kondisi. Begitu kawan-kawan. Contohnya di Redmi Note 5 ini saya beli di 30 ribuan. Ini saya beli 20 ribuan, ini satu LED. Ini saya beli di angka 100 ribu karena ini masih tipe-tipe baru dan LCD-nya itu masih bagus. Walaupun sekarang mungkin belum ada yang servis seperti demikian, tapi suatu saat pasti itu akan berlaku, pasti itu akan terjual dengan sendirinya. Walaupun cuma mungkin kadang-kadang walaupun ada yang cuma untuk beli kaca seperti ini. Ini pernah juga kemarin ada yang ganti di Redmi 5 cuma perlu kaca blisnya aja. Saya hargakan waktu itu 30.000. Bayangkan kita ambil
HP-nya aja itu 20.000. Dengan satu ini aja, komponen ini sudah balik modal, bahkan kita telah untung 10.000. Bayangkan, belum lagi nanti kita bilang di tempat lain ada untung, bisa di podcast seperti ini, konektor casnya masih bagus, bisa kita gunakan di HP lain. Nah, apabila ada servis yang masuk di HP yang sama tipe. Demikian kawan-kawan. Jadi servis HP ini masih sangat layak kita pelajari di tahun 2023 ini, dan masih sangat berkembang untuk kedepannya. Apalagi kita melihat perkembangan dunia gadget sekarang ini yang cukup pesat, yang hampir setiap minggu keluar produk yang terbaru dari brand-brand tipe HP. Jadi jasa kita sangat diperlukan sekarang ini, makanya jangan ragu untuk belajar servis HP. Bisa dengan otodidak ataupun bisa kita melakukan mengikuti pelatihan, seperti ada yang terkenal di Indonesia seperti Borneo Freezer ataupun Junkie Lab ataupun lain-lain yang bergerak di bidang servis HP. Jadi apabila rekan-rekan ada yang ingin servis HP di tempat kita juga bisa langsung saja hubungi nomor WA saya 085377900079. Bisa juga kunjungi IG kami di mina_seluler. Kita juga ada beberapa sertifikat. Yang pertama yang saya bilang tadi, ada sertifikat dari BLK, ada sertifikat dari Despoint, ini asosiasi teknisi ponsel Indonesia, dan juga di atas ini yang paling tinggi ada ini sertifikat dari BNSP langsung, Badan Nasional Sertifikasi Profesi kalau saya nggak salah. Ini saya dapat sertifikatnya 2021 dan 2020. Beginilah suasana komputer saya, isinya servis HP. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga ada insight yang dapat saya berikan ataupun manfaat untuk teman-teman yang menonton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.